Ya, seluruh pejabat tinggi pemerintah Indonesia kini diinstruksikan menggunakan mobil produksi PT Pindad, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang senjata. Kebijakan ini membangkitkan rasa bangga nasional, namun para analis menilai masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjadikannya sebagai mobil nasional. Apakah ambisi Indonesia untuk memiliki mobil nasional ini dapat digapai? Langsung saja kita bahas dalam ambisi mobil nasional. Yakin Indonesia maju? Kita lihat slide yang pertama. Ya, jauh sebelum heboh SMK, ini Indonesia sudah memiliki program mobil nasional. Digagas oleh putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Bagaimana sejarah perjalanan mobil yang dinamai Timor ini? Nah, jadi waktu sudah berjalan sekitar 25 tahun sejak Indonesia memiliki mobil nasional pertamanya Timor. Mobil nasional Timor ini lahir pada 1996 untuk mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri. Mopnas Timor sendiri merupakan kependekan dari teknologi industri mobil rakyat. Mopnas lahir melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra ditunjuk sebagai perusahaan yang memproduksi merek mobil nasional pertama di Indonesia. Mobil yang dijual Timor tak lain dan tak bukan adalah produk rebadge mobil Korea Selatan, yaitu Kia Sevia. Dengan berbagai keistimewaan pajak yang didapat, mobil sedan Timor tipe S515 ini pun dijual dengan harga on the road ini 37 juta rupiah pada saat itu. Ini jauh lebih murah dari pesaingnya Toyota Starlet 1,3 yang dijual 48,4 juta rupiah dan Toyota Corolla MT 76,35 juta rupiah. Lalu bagaimana ya performa penjual mobil nasional ini? Kita lihat berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, ini merek mobil Timor ini cukup laris, bahkan di tahun pertamanya ya, ini merangsek ke posisi 6 sebesar penjualan mobil di Indonesia pada tahun 1997 sebesar 19.471 unit atau lebih besar ya dari Nissan yang hanya mencatat penjualan 9.037 unit. Nah, cerita Mopnas Timor ini tidak berlangsung lama, jadi pada 1997 terjadi krisis moneter di Asia Tenggara yang juga berdampak ke Indonesia. Krisis ekonomi turut berdampak ke krisis politik hingga akhirnya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Di sisi lain, ini Kia Motor sebagai partner Timor pun mengalami kebangkrutan pada 1997 hingga akhirnya dibeli oleh Hyundai pada 1998. Proyek Mopnas Timor akhirnya ditutup. Selain Timor ada juga mobil karya anak bangsa SMK. Seperti apa sejarahnya kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, di awal kemunculannya SMK kerap dipromosikan langsung Jokowi, baik ketika menjadi presiden, gubernur, atau wali kota. Bahkan pemimpin negara tersebut hadir saat pembukaan pabrik SMK di Boyolali, Jawa Tengah 5 tahun silam. Kini SMK yang digadang-gadang menjadi mobil nasional justru menghilang ya dan nggak pernah lagi muncul di pameran-pameran. Bukan hanya itu, kendaraan mereka juga jarang terlihat di jalan raya. Lantas bagaimana kira-kira nasib mereka di bawah pemerintahan Prabowo Gibran? Nah, ini kalau kata pengamat ya, pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung, Yanes Pasaribu mengatakan nasib mobil SMK masih belum jelas di bawah pemerintahan baru. Menurut Yanes, ini jenama lokal tersebut harusnya mendapat dukungan lebih dari pemangku kepentingan. Kita baca sama-sama. Ini menurut Yanes, nasib mobil SMK di bawah pemerintahan baru masih belum jelas. Dukungan pemerintah akan menjadi faktor krusial, baik melalui insentif kebijakan atau penggunaan SMK untuk armada pemerintah. Nah, sebagai suatu brand, SMK ini harusnya SMK juga harusnya juga mampu begitu ya menunjukkan kinerja pasar yang baik dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan dan menawarkan harga kompetitif. Selain itu Indonesia juga memiliki mobil Aletra seperti apa selengkapnya kita lihat di slide berikutnya. Jadi PT Aletra Mobil Nusantara secara resmi hadir di pasar otomotif tanah air melalui ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Dalam debutnya, Aletra ini membawa produk mobil listrik pertamanya yakni Aletra L8 yang dijual untuk konsumen di Indonesia. Jadi Aletra L8 ini merupakan produk hasil kerjasama strategis dengan pabrikan China. Ini Livan Auto, bagian dari Geely Auto Group. MVP listrik Aletra L8 diambil dari basis Geely, Jiaji, dan Livan
Maple 80V. Ini PT Aletra Mobil Nusantara menegaskan bahwa perusahaannya murni punya orang Indonesia. Jadi kalau kata chairman dan founder Aletra, ini Megus Dian Susanto menjelaskan ya, pihaknya telah menggelontorkan investasi sejumlah 2 triliun rupiah untuk menggarap brand Aletra. Investasi ini mencakup beragam sektor, salah satunya pengembangan produk Aletra L8 yang telah mengalami beragam penyesuaian yang sesuai selera maupun kebutuhan konsumen di Indonesia. Jadi meskipun diambil dari basis mobil China, namun telah dilakukan beragam pengembangan yang melibatkan insinyur lokal. Lalu seperti apa kebijakan Prabowo Subianto dalam menggarap mobil nasional ini? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, juru bicara Presiden Hasan Nasbi ini menyatakan ya, bahwa pada 28 Oktober Presiden Prabowo ingin para anggota kabinet menggunakan kendaraan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri. Presiden juga menegaskan keinginannya untuk mendorong kemandirian Indonesia termasuk dalam pengembangan industri otomotif nasional. Kita baca sama-sama. Dalam hati saya tidak bisa menerima bahwa negara keempat terbesar di dunia yang diberkahi kekayaan alam melimpah tidak bisa memproduksi mobil, motor, atau komputer sendiri. Ya, ini salah satu janji kampanye Presiden Prabowo adalah menciptakan 19 juta lapangan kerja selama masa kepemimpinannya. Salah satu caranya adalah dengan mendorong sektor manufaktur. Ya,